Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Bersama saya, Pendeta Muda Sonya Umbure. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, Matius pasal yang kelima sampai pasal yang ketujuh merupakan rangkaian pengajaran Yesus atau khotbah Yesus di bukit. Dan salah satu pengajaran atau khotbah Yesus di bukit adalah tentang ucapan berbahagia, seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Kata ini lebih tepat diterjemahkan dengan berbahagialah orang yang mengusahakan damai. Orang yang membawa atau mengusahakan damai senantiasa merasa tidak tenang jika melihat tidak ada damai. Orang-orang ini akan selalu berusaha mencari cara untuk mendamaikan dirinya ataupun sesama yang sedang bertikai. Rasul Paulus memberikan teladan yang baik dalam hal membawa damai dalam kasus pertikaian antara Eudie dan Sintike. Ketika itu Eudie dan Sintike bertengkar dan Paulus memberikan nasihat kepada mereka supaya mereka tidak lagi bertengkar. Dan kemudian Paulus juga meminta pertolongan Sun Sugos untuk juga menasihati mereka supaya mereka berhenti bertengkar dan mereka tetap bersatu. Saat itu Paulus berada di dalam penjara, tapi ketika Paulus mendengar Eudie dan Sintike bertengkar atau bertikai, maka Paulus hadir untuk memberikan solusi atau menasihatkan mereka supaya mereka jangan bertikai. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Paulus berusaha keras untuk bisa menciptakan adanya kedamaian di tengah-tengah kedua saudara yang bertikai. Saudara, ketika kita bertikai dengan orang lain atau ketika kita melihat sesama kita sedang bertikai, apa yang kita lakukan? Apakah kita mengusahakan terjadinya kedamaian ataukah justru kita hadir di situ dan memperkeruh suasana, kita menjadi pemecah belah, memfitnah dan sebagainya? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk jadilah pembawa damai, karena orang yang membawa damai, mereka disebut anak-anak Allah. Apa maksud dengan mereka disebut anak-anak Allah? Maksudnya adalah bahwa mereka mirip atau sama dengan Allah, di mana mereka melakukan pekerjaan yang sama seperti dilakukan oleh Allah. Allah adalah Allah sumber damai sejahtera. Allah berinisiatif untuk mendamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa. Dan Allah juga mendamaikan antara manusia dengan manusia yang bertikai. Jadi ketika kita menjadi pembawa damai, maka kita sementara melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Dan karena itu kita disebut sebagai anak-anak Allah. Itu berarti sebaliknya, jika kita hadir di tengah pertikaian dengan memecah belah, memfitnah dan sebagainya, maka kita tidak sedang melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Allah, melainkan kita melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh setan, dan kita disebut sebagai anak-anak setan. Jemaat Tuhan yang terkasih, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah orang-orang yang membawa atau mengusahakan damai, atau justru kita adalah orang-orang yang memecah belah, memfitnah dan sebagainya? Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita dan menjadikan kita pribadi yang membawa damai dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus menolong kami untuk kami bisa menjadi orang-orang yang membawa damai dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam seluruh jalan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.